Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua buah kisah yang sangat masyhur dan sering kita dengar. Mungkin sudah sekian kali kita dengar, tetapi insya Allah tidak berlebihan kalau hari ini kita kembali ingat dua riwayat ini. Yang pertama adalah riwayat yang berkaitan dengan sepotong kayu kurma kering yang ada di dalam Masjid Nabawi. Suatu ketika pada saat hendak menjalankan ibadah sholat Jumat, dan ketika Rasulullah SAW mau mengawali khutbahnya, tiba-tiba terdengar oleh seluruh jamaah masjid yang ada di Masjid Nabawi suara tangisan yang sangat pilu, tangisan yang merintih, seperti suara tangisan bayi atau anak kecil, dan tangisan ini tidak berhenti-henti. Mendengar itu, maka baginda Rasulullah SAW menunda khutbah beliau, lalu beliau turun dari mimbar, lalu mendekati seonggok kayu pohon kurma kering, yang dari situlah suara tangisan ini didengar. Lalu Rasulullah mengelus pohon kayu ini, pohon kurma yang kering ini. Lalu kemudian Rasulullah memeluknya. Dan serta-merta setelah Rasulullah mengelus dan memeluknya, maka seonggok pohon atau kayu kurma kering ini tidak lagi menangis. Lalu baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, seandainya tidak aku peluk, maka pohon kurma kering ini akan menangis terus-menerus sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada apa pohon kurma kering ini kemudian menangis? Kalau kita buka kembali riwayat ini, ceritanya agak panjang. Bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah lalu mendirikan masjid, maka mulai saat itulah ada seonggok kayu pohon kurma kering yang senantiasa dijadikan sandaran ketika baginda Rasulullah khutbah. Dan sebelum momentum Jumat memilukan itu, ada orang tua ibu-ibu menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah engkau aku bikinkan mimbar untuk engkau berkhutbah?" Rupanya sahabat wanita ini memiliki anak tukang kayu. Lalu mendengar tawaran itu, baginda Rasul pun menyampaikan, "Silakan kalau yang kalian kehendaki demikian." Maka sebelum Jumat itu mimbar sudah jadi, dan saat mimbar pertama kali mau digunakan Rasulullah, itulah pohon kurma kering ini menangis. Menangis karena dia merasa tidak lagi dekat dengan Rasulullah. Menangis karena dia tidak lagi mendengarkan khutbah Rasul yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat Islam saat itu di sampingnya. Menangis karena merindukan kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Menangis karena rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah, yang tidak bisa lagi berdekatan dengan Rasulullah saat Rasulullah khutbah. Padahal kayu itu tidak jauh tempatnya dari mimbar Rasulullah. Kayu itu masih ada dalam Masjid Nabawi, terpisah dengan jarak yang hanya sejauh itu. Dia telah rindu kepada Rasulullah yang amat sangat, yang menjadikan dia nangis dengan tangisan yang pilu, yang para jamaah sahabat sekalian waktu itu pun kebingungan mendengarnya. Pertanyaannya, jamaah sekalian, maukah kita dikalahkan oleh seonggok kayu kering kualitas cinta kita kepada Rasulullah? Seonggok kayu kering yang tidak punya akal, seonggok kayu kering yang tidak punya nyawa,
begitu cintanya kepada Rasulullah sampai dipisahkan dengan jarak yang tidak jauh saja, yang masih ada dalam masjid sama-sama berada di situ, dia menangis dengan kesedihan yang luar biasa. Apakah ada cinta itu dalam hati kita kepada Rasulullah sebagaimana yang dirasakan oleh seonggok kayu kurma kering ini? Kisah yang kedua juga riwayat yang cukup panjang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati masa ajal beliau tiba. Dikumpulkanlah para sahabat. Lalu Rasulullah khutbah, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin. Panjang beliau sampaikan, beberapa pengantarnya lalu sampailah pada kalimat, siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka saat ini bangkitlah dan balaslah sebelum nanti bertemu dengan hari kiamat. Mendengar ungkapan ini, para sahabat pun tidak ada yang tergerak, semuanya diam. Rasulullah mengulang lagi, baik kaum muslimin, siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah sebelum nanti bertemu dengan hari kiamat. Para sahabat masih terdiam. Sampai itu diulang 3 kali, dan setelah pengulangan yang ketiga kali itu, tidak ada satu orang sahabat pun yang merespon, kecuali ada satu orang sahabat berdiri, namanya Ukasah. Dia berdiri, ditanya oleh Rasulullah, ada apa wahai Ukasah? Ya Rasulullah, dulu saat perang Badar, aku menunggang kuda bersama-sama rombongan kaum muslimin menyertaimu. Tiba-tiba kudaku lepas kendali, dan karenanya kemudian kudaku lari kencang mendahului kudamu. Bahkan waktu itu hampir-hampir aku dan kudaku keluar dari rombongan kaum muslimin. Lalu saat aku turun, engkau memukulkan cambuk kepadaku. Saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan engkau mencambukku atau engkau ingin mencambuk kudaku? Mendengar ungkapan ini, Rasulullah memahami apa yang diinginkan oleh Ukasah. Lalu Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk bertemu kepada Ahlul Bait, mengambilkan cambuk. Ya. Saat Bilal yang diutus ini mengambil cambuk, lalu kembali ke hadapan Rasulullah, maka serta-merta 2 orang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah berdiri hampir bersamaan, lalu mencegat Bilal yang membawa cambuk, lalu menyampaikan kepada Ukasah, wahai Ukasah, cambuklah aku sebagai ganti Rasulullah. Hampir bersamaan itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan itu di hadapan Ukasah. Lalu Ukasah menyampaikan, Allah sudah tahu posisimu, duduklah kalian. Sahabat yang ada di masjid itu, sahabat yang berkumpul di situ, semuanya geram dengan Ukasah. Kenapa? Karena begitu cintanya mereka kepada Rasulullah. Meskipun tidak berkesempatan berhenti berdiri menghadang tadi, mereka juga punya keinginan yang kurang lebih sama yang dirasakan oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Sebelum para sahabat bereaksi terhadap Ukasah, Rasulullah terlebih dahulu atau kedahuluan Rasulullah mengatakan, ambillah cambuk itu wahai Ukasah, lalu cambuklah aku. Ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambuk aku dalam keadaan tidak memakai baju. Maka kemudian Rasulullah pun melepas baju beliau, sehingga kelihatan kulit bagian perut beliau dan bagian punggung beliau. Melihat itu jamaah sekalian, Ukasah langsung memeluk baginda Rasulullah SAW dengan pelukan yang seerat-eratnya, seraya berurai air mata mengatakan, ya Rasulullah, aku sesungguhnya hanya ingin memelukmu dan menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Maka serta-merta seluruh hadirin ikut terharu pilu dengan berderai air mata. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, 2 riwayat ini menggambarkan betapa kualitas cinta kepada Rasulullah yang luar biasa,
yang menjadikan mereka tidak ingin Rasulullah terluka. Mereka ingin menggantikan ketika Rasulullah harus terluka. Mereka tidak ingin jauh dari Rasulullah, ingin nempel kulit mereka dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan sebuah momentum yang sering kita peringati, yakni tanggal 12 Rabiul Awal, momentum peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, momentum ini akan menjadi momentum penting ketika kita mampu menjadikan dia sebagai momentum untuk mengevaluasi sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah, sekaligus berupaya untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahul Bukhari. Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman di antara kalian kecuali kalian mencintai aku melebihi cinta kalian daripada mencintai orang tua kalian, lebih mencintai aku daripada kalian mencintai anak-anak kalian, dan lebih mencintai aku daripada kalian mencintai manusia-manusia semuanya. Maka menjadi penting untuk kita mengevaluasi sejauh mana kita ini punya cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu adalah salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengatakan kita telah beriman, tapi kita jarang punya kesempatan mengevaluasi sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Rasulullah. Ada 3 perkara yang siapapun ketika ada di antara 3 perkara ini, dia akan merasakan lezatnya iman. Satu, yang pertama di antaranya adalah man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika orang itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun selain Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita, kekuatan hati kepada kita untuk bisa mencintai Rasulullah sebagai bukti keimanan kita.